hari kami yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama malaikat di surga. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kita bersukacita bersama-sama memuji serta memuliakan Tuhan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu, ku angkat tanganku padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu, haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan, atas hari yang kami lewati. Engkau sudah sepanjang malam, sudah menjagai kami, Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekalipun anggota kami ada yang sakit Tuhan, namun tidak mengurangi rasa sukacita kami kepada Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami, pujian kami ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk internet ya Tuhan yang dipakai. Biarlah kiranya Engkau akan pakai Tuhan internet yang sudah ada, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Edi. Kiranya Tuhan akan memberkati beliau Bapak. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh mendapatkan berkat-Mu pada pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar Bapak, boleh menuntun hidup kami, menguatkan hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan
boleh terus menjadi penerang di dalam hidup kami. Dan kami boleh mengimani setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, dan firman-Mu Tuhan boleh hidup di dalam hati kami, dan kami boleh mempunyai iman yang bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga nanti akan menaikkan pokok-pokok doa ya Tuhan. Kami mengharap kepadamu saja ya Tuhan. Setiap pokok doa yang kami naikkan Bapa, biarlah semua Tuhan boleh Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih kami siapkan hati serta pikiran kami Bapa, di dalam mendengarkan firman-Mu dan di dalam kami bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah hati serta pikiran kami Tuhan boleh senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh terarah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan boleh kiranya terus menuntun setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan hidupku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Saya serahkan kepada Pak Edi, biarlah hati kita senantiasa seperti tanah kering yang merindukan aliran air firman Tuhan. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Ati. Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk kami boleh ada di dalam persekutuan doa pagi. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami, dan terlebih lagi kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kiranya hati kami seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan ya Tuhan. Kami merindukan akan firman Tuhan
firman yang hidup itu tinggal bagi setiap kami. Biarlah hati kami, pikiran kami senantiasa tertuju pada Engkau dan kami berani melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari tema atau rangkaian yang sudah saya putuskan di depan dari Mazmur 119. Dan hari ini saya memberikan judul Alkitab Mampu Melapangkan Hati. Kita akan membaca dari Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 32. Ada 8 ayat, jadi 888, nanti jumlahnya 176 itu ya total. Jadi silahkan seorang di antara kita membaca 8 ayat ini. Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan 32. Buka aja mic-nya, silahkan dibaca ya. Satu orang aja ya baca. Boleh saya baca, Pak? Boleh, boleh. Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Hai jiwaku, rebah dalam debu. Hidupku aku sesuai dengan firman-Mu. Langkah-langkah hidupku kuceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarilah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku memahami arahan titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mencucurkan air mata karena sedih. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta dariku, dan karunialah aku Taurat-Mu. Aku memilih jalan kebenaran. Hukum-hukum-Mu telah kutempatkan di hadapanku. Aku terpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan aku dipermalukan. Aku mau berlari di jalur perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ana yang sudah membaca 8 ayat ini dengan sangat baik. Ya, mendengarnya sangat terberkati ya dengan nada-nada tekanan yang tertentu. Ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita tiba di huruf keempat dari Mazmur 119 yaitu huruf Dalet. Nah, ini slide-nya bisa dimajukan satu. Kita bisa lihat huruf keempat itu Dalet ya. Alef, Alef, Bet, Gimel, sekarang Dalet. Dalet pakai T, D-A-L-E-T atau D-A-L-E-T-H sama aja. Dalet hurufnya ya seperti itu, kotak terus ada titiknya ya. Tadi dua garis terus ada titik satu. Itu huruf Dalet. Kalau kita D gitu ya. Nah itu aslinya seperti ini. Jadi ayat 25 sampai 32 huruf-hurufnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelah kanan karena bacanya dari kanan ke kiri. Kalau huruf Ibrani bukan kiri kanan tapi kebalik kanan ke kiri. Nah, itu semuanya dimulai dari huruf Dalet semua. Artinya ya seperti tadi kita baca gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, eh, Alkitab itu penting bagi setiap kita orang percaya gitu ya. Tetapi terkadang kita melupakan bahwasannya Alkitab itu tidak penting dan tidak berkuasa. Tetapi di saat-saat tertentu kita merasakan begitu pentingnya. Agak membingungkan. Tapi maksudnya seperti ini. Di tempat tertentu atau di negara tertentu, kita bawa Alkitab itu, waduh, kita menjadi orang yang sangat berbahaya. Kalau ketahuan kita bawa Alkitab, kita bisa dibunuh, atau kalau kita bawa Alkitab, Alkitab itu dirampas. Mengapa sih sampai demikian gitu? Karena di tempat tertentu atau negara tertentu melihat bahwasannya Alkitab itu isinya sungguh berbahaya bagi mereka.
kita kan bertanya lagi, apa sih bahayanya Alkitab itu? Atau yang kita baca, kita diberikan pembelajaran kalau kita orang Mennonite itu khotbah di bukit ya, yang terbalik gitu kan. Kalau tampar pipi kiri, tapi yang satu kasih ke si yang lain gitu. Kan terbalik ajarannya. Kenapa begitu berbahaya bagi mereka? Karena mereka mengerti sungguhnya bahwasanya Alkitab itu kalau diajarkan akan mengubah pengajaran mereka dan tidak cocok karena percaya pada Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya Alkitab itu. Kuncinya di situ. Tetapi sebaliknya kita lihat sebagai orang-orang percaya yang disebut Alkitab itu bukunya bukunya yang suci daripada orang Kristen, tetapi kita menganggap Alkitab biasa-biasa saja. Ini kan satu hal yang berbeda gitu ya. Orang yang tahu itu sungguh berkuasa, menganggap Alkitab itu begitu penting dan berbahaya, tetapi kita yang kita merasa punya, kita menganggap Alkitab itu biasa-biasa saja. Kenapa saya sampaikan biasa-biasa saja? Karena kalau kita menganggap Alkitab itu penting, Alkitab itu penuh kuasa. Seharusnya Alkitab itu menjadi menu bagi setiap kita yang tidak bisa tidak. Harus kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur karena kita punya WA group dan cukup berkembang, meskipun yang terakhir ini belum bertambah lagi, ya mungkin ada tapi dikit gitu ya, belum berkembang lagi. Memang Alkitab itu penting, harusnya semua menjadi anggota daripada GKMI Pengharapan yang disebut warga gereja tadi, bukan hanya anggota gereja, warga gereja. Semuanya itu baca Alkitab, senang sekali itu. Tapi kan belum. Artinya ngerti Alkitab itu kitab sucinya kita, tetapi tidak ngerti kedalaman atau kekuatannya ada di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang ada di Alkitab kita, khususnya Mazmur 119 ayat 25-32 itu, pemazmur itu mengalami hal yang luar biasa. Nah, saya mencoba mengidentifikasi dulu ya. Apa sih yang ada di Mazmur 119 di stansa keempat ini atau bait keempat, yaitu huruf Dalet itu. Kalau melihat itu ada aku dengan Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau kita baca nanti kita akan lihat, oh ini ada akunya, satunya di satu ayat itu ada akunya, di satu sisi yang lain ada Tuhan dan firman-Nya dalam berbagai bentuk. Jadi Tuhan dan firman-Nya itu 8 kali sesuai dengan ayat yang kita baca jumlahnya. Sementara aku, jadi hidupku itu juga aku gitu ya. Aku mengerti lah itu sama aja. Jadi jiwaku itu juga aku juga. Itu ada 18 kali. Itu identifikasi sederhana. Ya, saya kasih contoh seperti jiwaku melekat kepada debu jalan hidupku. Nah, itu aku mengerti jiwaku duka hati atau sedih tadi. Kemudian jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran dan berikutnya dan berikutnya. Nah, kalau kita lihat ada identifikasi yang jelas bahwasanya ini tentang aku atau pemazmur dan juga tentang firman Tuhan. Jadi tidak langsung kepada Tuhan meskipun disebutkan Tuhan, tetapi antara pemazmur dan Alkitabnya kalau bahasa sederhana atau firman Tuhan itu. Nah, Pesma diyakini bahwa pemazmur itu sedang terpuruk dan putus asa. Bahkan mungkin ia sedang mengalami situasi hidup atau mati. Maka kita bisa lihat jiwaku melekat kepada debu ya. Gambar debu itu sesuatu yang sangat dalam dukanya. Jiwaku menangis karena duka hati. Jadi betul-betul dia terpuruk, putus asa, bisa mengalami antara hidup dan mati. Putus asa itu karena sudah nggak ada harapan lagi meskipun dia melakukan yang benar. Kita beberapa waktu belakang ini juga melihat ada pengadilan yang di Indonesia memutuskan seorang yang dulu pernah menjadi pejabat dan pikir ini kemungkinan tidak salah ini. Ada kemungkinan seperti ini dan dia dikorban segala macam. Bapak Ibu coba
kita membayangkan kita menjadi orang itu. Kalau nggak salah, siapa yang bisa lagi putus asa? Dia berjuang dengan contoh misalnya dengan kebenaran ya, tetapi nggak bisa diterima oleh apa hukum daripada itu sendiri ya. Ada kelemahan-kelemahan hukum di sana. Gampang. Pada siapa bela diri? Nah, mirip-mirip situasi seperti itu, terpuruk, putus asa, antara hidup dan mati. Pemazmur itu menulis apa yang kita baca tadi 8 ayat dari ayat 25 sampai dengan 32. Di tengah keputusasaannya itulah dia mencari pertolongan, dia memohon kepada Tuhannya apa yang dia yakini. Dan menariknya tadi saya sampaikan bahwasanya ini tentang dirinya dengan berbagai situasi dan Alkitabnya atau firman-Nya. Mampukah Alkitab itu di dalam keterpurukannya, keputusasaannya, dan antara hidup dan mati itu melapangkan hatinya. Inilah kebebasan rohani yang diharapkan oleh pemazmur itu. Mungkin secara fisik, ya oke lah saya memang sakit segala macam. Tapi inti utama daripada permohonan dia, daripada apa yang diharapkan pertolongan pada Tuhan adalah kebebasan rohani. Bagaimana bisa dibuat mengerti, andaikan itu oleh Tuhan melalui firman-Nya, dia bisa menerima kondisi itu dan menyerahkan bahwasanya, oh ya, ini bagian yang harus saya jalani. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, mungkin tidak sedikit di antara orang-orang Kristen yang juga menghadapi situasi seperti ini. Tuhan, siapa lagi dapat menolong dalam situasi saya seperti ini? Apalagi sekarang ekonomi juga semakin tidak menunjukkan tanda-tanda yang bergairah baik itu. Harga-harga bisa semakin mahal, sementara apa yang kita dapatkan kita harus olah. Kalau dulu kita bisa membeli 4 potong roti, mungkin sekarang hanya 3 potong roti atau 3,5 potong roti. Dan kita nggak ngerti ke depan harus seperti apa. Misalnya seperti itu. Bagaimana kita berkeluh kesah minta pertolongan. Nggak bisa kita merubah pemerintah seperti ini karena kita ternyata belasan. Siapa yang kita minta tolong ini? Kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Kan Tuhan nggak audible. Nggak bisa kita dengar suaranya. Mungkin di antara kita bisa, oke, silahkan. Tetapi saya belum pernah mendengar suara Tuhan. Tetapi ada bahwasannya yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, minta pertolongan melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita punya itu. Jadi datang kepada firman-Nya, merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, bisa diartikan sebagai kita itu datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Kini hal yang tidak mudah untuk kita pahami kenapa dalam situasi sukar datang kepada firman-Nya, datang kepada Alkitab. Apakah ketika senang pemazmur itu nggak datang kepada Alkitab? Tidak ada keterangan seperti itu. Tetapi bisa diyakini ketika senang pun bahwasannya pemazmur juga datang pada firman-Nya. Karena dalam keadaan yang terpuruk, dia pun juga datang pada firman-Nya. Ada satu cerita ketika seorang di penjara. Dia seorang Kristen. Dia meyakini saya itu belum tentu salah. Tetapi dia harus menjalani pemenjaraan itu. Dia pikir apa sih yang bisa saya bawa di penjara itu? Bawa handphone nggak boleh. Bawa segala macam nggak boleh. Hanya dari sekian pemikiran dan dia juga ngobrol dengan Alkitab dia bawa itu boleh. Dan Alkitab itulah boleh dikatakan satu-satunya barang selain apa namanya pakaian yang dia pakai.
yang dia bawa ke dalam penjara. Dan sepanjang dia di penjara, dia bisa menikmati Alkitab itu dengan lebih baik. Nah, kerinduan untuk membaca Alkitab itu tentunya tidak dimulai pada waktu dia sulit aja. Dia ada pola-pola yang sudah dia patenkan, boleh kan bahasanya seperti itu, bahwasanya hidupnya harus berisi dengan firman Tuhan. Maka dalam keadaan terpuruk, dia akan lebih lihat kesempatan, oh ada nih baca firman Tuhan. Maka di penjara pun dia baca firman Tuhan. Sekali lagi kita lihat bagaimana dia menceritakannya. Kalau tadi digambarkan keadaan terpuruk, seperti mungkin hampir mati, hidupnya itu hampir tamat gitu ya. Dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi diyakini bukan masalah fisik, tetapi bagaimana dia mendapatkan kebebasan atau kemenangan daripada rohani. Ada orang-orang yang menuntunnya atau menggiringnya ke jalan yang salah, nanti bisa kita lihat ayat 29. Dan kalau jelas di Alkitab kita, ada orang-orang yang mempermalukannya sehingga dia itu terpuruk. Oleh sebab itulah dia berdoa pada Tuhan yang memberinya hidup dan mampu untuk menghidupkannya kembali dalam keadaan terpuruk itu melalui firman-Nya atau Alkitab itu. Bapak Ibu sekalian, betapa dahsyatnya Alkitab yang kita punya itu. Kalau boleh dikatakan bisa menghidupkan kembali semangatnya, bisa membangkitkan kerohaniannya dari Alkitab, memperbarui tekadnya dari Alkitab. Dahsyat dan dahsyat banget Alkitab itu. Dan memang benar demikian. Dalam situasi apapun seharusnya kita itu bergiat, kita itu senang dan menjadi pola yang paten dalam setiap diri kita bahwasanya membaca firman Tuhan, merenungkan firman adalah keharusan bagi setiap kita. Tidak boleh kita skip satu hari pun. Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab itu bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Tentunya dibutuhkan cara pandang atau perspektif yang tepat di dalam menghadapi antara kehidupan itu dengan Alkitab itu. Nah, kalau ketemu dengan cara pandang yang tepat itu, maka kita akan bisa mengerti bahwasannya betapa dahsyatnya Alkitab itu. Kalau kita sedang menghadapi kesukaran, kok Tuhan izinkan seperti ini? Seringnya kita akan mengeluh. Tuhan, kenapa sih saya ada dalam keterpurukan? Kok Tuhan kasih hal seperti ini kepada saya? Saya nggak mampu Tuhan. Kenapa nggak kasih orang lain saja? Kita bisa berpikir egois seperti itu. Kekanak-kanakan. Tetapi seringkali pemikiran kekanak-kanakan itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita mengalami kesusahan, mengalami keterpurukan. Nah, seorang reformator, yaitu Martin Luther, dia berkata seperti ini ya. Dilatih dalam pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Berarti membahas, berbicara, dan memperdebatkan firman Kristus dan berkicau satu sama lain dengan merdu dan cepat seperti burung-burung kecil. Ya ini agak apa puitis gitu ya. Tetapi maksudnya seperti ini. Di dalam kondisi terpuruk, di dalam kondisi yang tidak baik, Martin Luther memberikan satu kalimat yang baik. Kita sedang dilatih dalam pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Jadi ketika ada seperti itu, bukan mempersalahkan Tuhan, bukan kekanak-kanakan, tetapi justru membahas, berbicara, dan juga memperdagangkan firman Kristus. Mas yang berdebatkan itu kita saling mengisi satu dengan lainnya seperti itu, bukan menyalahkan tapi memperdebatkan firman. Oh, harusnya firman itu tepat ya kira-kira seperti itu. Dan berkicau maksudnya ngomong satu dengan lain cepat ya. Oh ternyata ini pada pekerjaan Tuhan yang dipercayakan pada kita. Tapi itu nggak gampang. Ketika kita meyakini Alkitab itu sungguh berkuasa, artinya tidak ada kita mempersalahkan Tuhan.
Yang ada adalah di dalam setiap hidup kita, ketika mengalami terpurukkan, Tuhan itu punya rencana bagi setiap kita. Dan kita memberikan kekuatan bagi kita. Nah, inilah perenungan-perenungan yang perlu kita lakukan bersama dengan firman Tuhan. Menempatkan segala permasalahan, menempatkan segala situasi itu dalam konteks firman Tuhan. Bukan kita menolak keadaan kita, tetapi menempatkan segala persoalan, maka segala situasi dalam konteks firman Tuhan. Kenapa terjadi? Kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita berbicara, mari kita membahas, bisa kita dengan orang yang sama, misalnya dengan sesuatu yang sama, konteksnya firman Tuhan, bukan konteksnya kita. Ini yang terbalik. Seringkali kita konteksnya saya ini, bukan. Tapi konteksnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Semakin kita mengenal akan firman-Nya, semakin kita mendalami firman-Nya, maka kita akan semakin mengerti. Baik itu masa-masa yang baik, ataupun itu masa-masa yang penuh tantangan. Itu bisa terjadi di dalam hidup kita, pasang surut hidup itu. Kita bisa menerima karena kita mengerti. Memang ada masa-masa baik, ada masa-masa yang penuh tantangan. Kita menerima dengan sukacita masa-masa yang baik, tentunya. Kalau menolak masa baik agak aneh gitu ya. Kita terima masa-masa yang baik, tetapi kita juga belajar di dalam masa-masa yang penuh tantangan itu bersama dengan firman-Nya. Dengan gitu kita semakin mengenal firman, semakin dalam kita memahami firman Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh pemazmur tadi ayat 25, 26, 27, Tuhan itu menolong. Dan maka dia belajar mengerti arti dari titah-titahmu. Mengerti arti daripada firman-Nya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Lebih lanjut saya juga mengutip seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia mengatakan seperti ini. Kebebanan hati adalah sesuatu yang mematikan. Dan ketika itu melimpah, itu mengancam untuk mengubah hidup menjadi kematian yang panjang. Di mana seseorang tampaknya jatuh dalam kesedihan yang terus-menerus. Nah, maksudnya seperti ini. Charles Spurgeon itu menanggapi bahwasannya kebebanan hati atau keadaan terpuruk itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia ingatkan itu. Sampai dia lakukan, oh ini sampai mengancam hidup kita, bisa kematian yang panjang dalam hidup kita, meskipun kita hidup kematian yang panjang karena dibuat tidak berdaya. Dan menjadi kesedihan yang terus-menerus. Sangat berbahaya kebebanan hati itu. Tetapi bagaimana pemazmur ini melihat bahwasanya kebebanan hati dalam bahasanya Charles Spurgeon itu bisa diatasi dan dipahami. Maka kalau kita lihat kata-kata duka hati, meskipun tidak terlalu ada terkesan putus asa, tertekan, yang disampaikan oleh pemazmur adalah kebebanan hati. Tapi apa sih obatnya? Itu yang penting. Maka saya coba meringkas menjadi 3 bagian gitu ya. Ada jiwaku, ada jalan, ada mengerti. Nah, jiwaku itu kalau ada debu, ada duka hati tentang saya tadi ada 18 kali. Jalan, jalan hidup, jalan dusta, jalan kebenaran, sebutkan jalan-jalan semua. Tetapi yang utama adalah kalau kita melihat bahwa jalan yang harus ditempuh oleh pemazmur adalah kembali kepada firman-Nya. Perenungan firman itu untuk mengerti Tuhan. Ketika saya mengalami seperti ini, ada jalan-jalan seperti ini, jadi ditawarkan, aduh, saya harus balik pada firman-Nya. Sehingga kita mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan ayat 25 sampai 32, kita bukan
datang, oh kalau kamu misalnya ada yang katakan datang ibadah, kamu ada dalam apa namanya kesusahan segala macam, kamu akan dibebaskan kesusahanmu, utang-utangmu lunas. Tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah ketika kamu datang dalam kesusahan, kamu ujungnya mengerti maksud Tuhan, mengerti situasi yang tepat, dan bagaimana harus mengantisipasinya. Jadi kata mengerti ini penting untuk kita pahami. Bukan kebebasan secara fisik, kalau boleh katakan secara fisik, bukan kebebasan yang bisa kita lihat, tetapi pengertian yang dalam, yang berasal pada firman Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita perlu belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kalau kita mengerti, maka kebebanan hati, segala duka hati, kesedihan, kita bisa menerimanya, mengelolanya, bahkan tadi memperdebatkannya sesuai dengan firman Tuhan. Oh, ternyata seperti ini. Tapi kata mengerti itu penting. Itu jauh lebih kuat daripada sekedar pembebasan secara fisik dan pembebasan yang dijanjikan di dunia. Kata mengerti. Dan mengerti itu harus berasal dari firman Tuhan. Nah, dalam slide berikutnya kita bisa melihat seperti ini ya. Saya coba bandingkan seperti ini. Kehidupan, yaitu tentang saya. Jiwaku melekat kepada debu. Jiwaku tentang saya dan jiwaku. Tapi firman Tuhan dia disebutkan dengan ayat sama. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Baliknya kepada Alkitab lagi. Pada firman Tuhan itu. Jalan-jalan hidupku. Tentang aku, tapi jalan hidup. Tapi dia juga bandingkan atau dilanjutkan dengan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu. Ini tentang firman Tuhan. Nah, ini yang ayat yang saya kasih merah agak terbalik. Dia firman dulu. Buatlah aku, memang aku mengerti petunjuk titah-titahmu supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tetap aja ada aku, tetapi ada firman Tuhan. Hal yang luar biasa. Jiwaku menangis, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Betapa indahnya kalimat-kalimat ini. Tetapi terlebih daripada indah itu adalah di dalam keterpurukannya, keputusasaannya, firman Tuhan itu menjadi jawaban, menjadi petunjuk, menjadi penuntun bagi pemazmur. Tidak mudah bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk mengakui bahwasannya firman Tuhan adalah jawaban dari setiap hal yang terjadi pada setiap kita. Kalau kita semua mengakui, orang-orang percaya mengakui, saya percaya tidak ada waktu yang dilewatkan untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada waktu yang dilewatkan untuk kita mengabaikan daripada perenungan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya firman itu. Aku dalam segala keadaanku. Tapi firman Tuhan itu begitu penting. Dan ini ada slide yang lain. Seperti yang terakhir. Masih sama atasnya kehidupan dan kita firman Tuhan. Jadi bawahnya saya sampaikan firman itu sebagai jawaban. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, jadi sudah berpaut pada firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Dan bagian terakhir saya berikan judul perenungan firman Tuhan, Alkitab yang melapangkan hati. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi pemazmur dalam kesaksiannya, dalam apa yang disampaikan melalui firman Tuhan, dan itu betul-betul mampu. Rasanya bukan hanya bagi pemazmur saja. Bagi setiap kita, apapun yang di persoalan kita, kebebanan hati kita, firman Tuhan itu tidak membuat kita malu. Andekan, andekan, kita harus, orang Kristen harus dipenjara, masuk penjara, karena tidak bersalah, tidak malu. Kenapa? Karena tahu kebenaran itu. Andekan itu ya.
Atau dia harus terpuruk dan orang bilang, oh kamu apa namanya terpuruk karena kamu gini 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 itu, dan sebenarnya seperti Ayub ketika dia terpuruk, tidak gampang dia menerima keadaan itu, dan orang bisa melihat, oh karena kamu berdosa segala macam. Tidak, karena ada firman Tuhan yang membuatnya mengerti. Dan firman Tuhan itu Paulus katakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, tidak gampang. Karena obat bagi jiwa kita. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Atau obat bagi roh kita. Tapi saya lebih senang dengan kata obat bagi jiwa kita. Itu enggak kita dapatkan melalui uang. Obat bagi jiwa kita tidak kita dapatkan melalui obat-obatan yang kita minum. Tapi obat bagi jiwa kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitabnya. Mari kita melihat bagian ini dengan sangat serius. Kalau firman Tuhan, firman Allah itu mampu menjadi obat bagi jiwa kita. Ayo, kita pakai firman Tuhan. Jangan pernah lalai. Renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh apapun bagi jiwa kita. Selain daripada firman Tuhan. Kita bisa mengingat ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Firman Tuhan mengatakan, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tuhan itu mengalami, boleh katakan, keterpurukan. Jiwanya terpuruk. Bahasa saya jiwanya terpuruk. Jiwanya mengalami keterbebanan. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tuhan mengalami dan mengerti kebebanan hati manusia. Dan dia mengalami. Tapi apa yang terjadi di dalam doa itu, di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tetapi ujungnya adalah Tuhan menyerah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Simpel aja. Dari mana dia bisa mengerti kehendak Tuhan yang jadi? Dari firman Tuhan yang berlaku atas Yesus Kristus. Dia harus menempuh jalan salib. Maka dia tidak menganggap kebebanan hati sebagai atau keterpurukan itu sebagai hal yang harus dia hindari. Tapi dia jalani. Dia ngerti jiwanya sudah oke melalui firman Tuhan. Dan dia berani melangkah menuju ke tempat dia disalib. Ada kemenangan rohani. Ada sukacita rohani. Karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi obat bagi jiwa itu. Ingat, dia tidak hanya mengubah cara pikir kita. Cara pikir aja. Tetapi dia juga mengubah cara hidup kita. Nah, ini yang perlu kita mengerti. Oke, itu intinya di situ. Cara pikir kita mengerti. Tetapi lebih lanjut dia juga mengubah cara hidup kita. Kalau sudah mengerti akan kedahsyatan, akan kehebatan pada firman Tuhan, menjadi obat bagi jiwa kita, maka cara hidup kita juga akan dirubah. Kita akan menempatkan Alkitab sebagai prioritas utama. Ada dulu yang satu kalimat pendek bahasa Inggris, no Bible, no eat ya. Jadi kalau nggak ada Alkitab, nggak dibaca, nggak ada makan pagi ya, atau nggak ada makan. Jadi itu menyemangati orang-orang yang ingin membaca Alkitab secara rutin ya. Kalau belum baca Alkitab, nggak boleh sarapan dulu atau nggak boleh makan dulu. Bukan hanya cara berpikir,
tapi cara hidup kita juga diubah melalui kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi perspektif dan pandangan yang berbeda tentang Alkitab itu menuntun kita di dalam perubahan cara hidup kita. Nah, inilah pentingnya kita. Tetapi kita juga diingatkan bahwasanya kita perlu tinggal di dalam firman-Nya dan setia di dalamnya. Seperti tekad daripada permazmur itu yang tadi sudah kita baca. Di dalam pikiran kita, di mata kita, pandangan kita, di mulut kita, semuanya tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kompasnya dari setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Nggak ada yang lain. Bukan kemampuan kita. Oh, saya bisa ngatasi. No. Tetapi inilah kompasnya. Atau firman Tuhan itu menjadi GPS-nya kita. Nah, kalau saya seringnya pakai Google Map gitu ya, nuntun saya. Oh, pergi ke sini pakai Google Map-nya kita. Yang nuntun kita mau kemana, langkah kemana, lewat mana. Semuanya adalah firman Tuhan. Kalau firman itu menuntun kita pergi ke sana, kita akan pergi. Oh, ternyata firman Tuhan itu menuntun kita untuk kita melewati masa-masa sukar. Kita akan dimampukan menjalani masa-masa sukar itu bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan menolaknya karena kita tahu ini berasal daripada Tuhan. Bagian kita adalah melakukannya dengan pengertian, yaitu mengubah pola daripada hidup kita dengan satu keyakinan. Tuhan yang kita percayai yang akan menuntun langkah hidup kita meskipun di tengah kabut kehidupan karena masa-masa buruk kita nggak ngerti, tapi keyakinan Tuhan beserta memampukan kita memasuki kabut itu dan kita berjuang bersama di dalam firman Tuhan yang menjadi GPS kita. Tidak jelas pandangan kita, jauh ke depan nggak jelas, tetapi sepanjang Tuhan yang menjadi GPS kita, aman jalan kita. Inilah Alkitab yang mampu menjadi kelegaan bagi setiap kita. Inilah firman Tuhan yang mampu melapangkan hati kita di tengah segala keterpurukan, di tengah segala keputusasaan. Percayalah, demikian yang dipercayai dan diyakini oleh pemazmur. Saya juga meyakini yang demikian. Kira kita juga belajar meyakini dan terus meyakini. Alkitab mampu melapangkan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang menjadi perhatian daripada pemazmur, sekaligus menjadi pengalaman hidup dari pemazmur. Menghadapi situasi yang tidak sukar. Tetapi dia merelakan dirinya dan mengerti bahwa bagian yang penting di dalam hidupnya adalah firman Allah. Dan itulah Alkitab yang kami punya. Alkitab yang seharusnya terbuka dan seharusnya menggelorakan hati kami untuk kami baca, renungkan, dan hidupi. Tuhan mampukan kami ya Tuhan untuk tiap-tiap waktu mengutamakan firman-Mu supaya kami mengerti di dalam keadaan kami yang sukar. Alkitab itu mampu melapangkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan selanjutnya pada Bu Ati. Terima kasih Pak Edi. Sungguh firman Tuhan yang menguatkan kami semua di dalam kami menghadapi hidup kami
mungkin setiap jemaat, setiap pribadi mengalami ujian hidup yang berbeda-beda. Ada yang mungkin melalui pekerjaan, melalui sakit penyakit. Namun kembali kita diingatkan oleh Tuhan, jika kita melekat, bersandar, beriman, meyakini bahwa firman sanggup menuntun serta menguatkan hidup kita, kita akan baik-baik saja. Kita terus beriman dan bersandar kepada Tuhan akan firman-Nya. Karena firman itu selalu mengingatkan kita, menguatkan kita, menuntun hidup kita, agar kita tidak mudah jatuh. Kita boleh punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Pokok doa akan ditayangkan di layar. Kita akan pujikan bersamamu Bapa. Kita dapat melewati semua masalah yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan segenap roh kami. Kita pujikan, Engkau ada bersamaku Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Nanti akhir doa akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kiranya limpahan berkat-berkat terbaik Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi kami. Dan tuntun kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami terus berjuang di dalam hidup kami. Kami tidak menjadi orang yang cengeng untuk kami menghadapi kehidupan.
tetapi kami jadi orang yang bersandar kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan mampu untuk menuntun kami, untuk menopang kami. Dan biarlah kami terus belajar di dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Segala pemikiran kami, segala perkataan kami, segala perbuatan kami mencerminkan akan Tuhan yang kami hidupi, Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.